Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bergabung lagi bersama saya Yanto dalam acara Bincang-Bincang di siang hari. Nah, di kanal dari YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dengan tema Pemilu Raya atau biasa disingkat dengan Pemira. Seperti biasa, tak kenal maka kata sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya Ryan Aldrianto, biasa dipanggil Yanto. Bakal nemenin semuanya selama kurang lebih dalam 15 menit ke depan, yang ditemani dengan narasumber-narasumber kita yang sangat-sangat keren, yaitu dari yang pertama ada Ketua Pemilu Raya atau Ketua KPU, yaitu Hamda, dan anggotanya Nikita. Nah, beliau ini adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dari angkatan 2020 dan juga angkatan 2022. Oke, sebelumnya mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu untuk narasumbernya. Selamat siang dari Hamda dan juga Nikita. Apa kabar nih kalian berdua? Alhamdulillah baik. Baik, Bang. Oke, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kita juga mau bincang-bincang nih seputar Pemira FKU Sakti. Kan sekarang juga kita lagi melaksanakan pemilu raya nih. Jadi mungkin sekarang topiknya itu adalah kita bakalan ngebahas untuk pemiranya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga, mahasiswa itu adalah kelompok terpelajar tertinggi yang menginginkan kepemimpinan kampus yang berkualitas. Maka mahasiswa itu juga bisa berperan dalam mengawal pemira yang jujur dan adil. Nah, untuk itu saya punya beberapa pertanyaan nih untuk Ketua KPU sama anggotanya. Mungkin yang pertanyaan pertama, dari KPU sama Panwaslu itu tugas atau fungsinya itu sebagai apa sih saat Pemira FKU Sakti ini? Mungkin dari aku ya izin jawab. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Hamda, Ketua Komisi Pemilihan Umum terpilih periode 2022-2023. Yang tanyain apa fungsi dari KPU kan selama Pemira. KPU itu sebagai pelaksana pemilihan umum raya. Nah, pemilihan umum raya ini apa? Yaitu sebagai wadah atau sarana untuk menseleksi atau mencari ketua dan wakil ketua BEM periode terbaru. Nah, gitu Yanto. Oke, mungkin kalau untuk tugasnya, itu kan tadi untuk tugasnya. Mungkin bisa dijelasin dulu nggak sih kayak KPU itu sebenarnya badan seperti apa, terus kapan dibentuknya dan dibentuk oleh siapa? Mungkin bisa dijelasin nggak? Oke, KPU. KPU sendiri itu dibentuk oleh parlemen. Parlemen ini apa sebagai penyelenggaranya. Nah, KPU ini sebagai badan ad hoc. Nah, badan ad hoc, dia independen juga, berdiri sendiri, kemudian bersifat netral. Tugas KPU itu tadi saya bilangin sebagai penyelenggara, dia menyelenggarakan pemira, kemudian dia menetapkan petunjuk pelaksana, petunjuk teknis untuk pemiranya bagaimana, kemudian jadwal dan kegiatannya bagaimana itu dilaksanakan oleh KPU dan dibantu oleh Panwaslu gitu. Oke, berarti kalau untuk struktur dari organisasinya, apakah KPU sama Panwaslu itu lebih tinggi yang mana atau mungkin setara atau gimana? Mungkin izin jawab tadi, izin nambahin juga buat yang sebelumnya. Jadi KPU itu kan sendiri adalah badan ad hoc di mana independen dan memang dibuatnya itu oleh parlemen itu hanya untuk sementara. Jadi untuk peristiwa ini pemilihan umum raya FKU Sakti aja. Nah, habis itu buat struktur organisasinya di KPU itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan juga anggota. Dan di sini dalam KPU selama menjabat sebagai anggota KPU itu tidak boleh menjabat di struktural organisasi FKU Sakti. Jadi untuk sementara waktu pas lagi periode KPU itu anggota KPU bisa mengajukan pemberhentian dulu untuk sementara di organisasi terkait. Nah, untuk yang tertinggi tuh kalau nggak salah Panwas kan ya Bang? Kan jadi Panwas itu di atasnya KPU buat ngawasin KPU kan Bang? Oh enggak, dia di atas kita itu ada namanya penyelenggara. Penyelenggara ini siapa? Parlemen di atas kita. KPU dan Panwaslu itu dia di bawah parlemen gitu. Sama-sama ditanggungjawabkan dari ke parlemen. Oke, makasih nih untuk jawaban dari Hamda sama Nikita. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kan mungkin juga nanti bakalan ada mahasiswa baru juga yang akan melihat video-video ini. Terus mungkin akan jadi ingin lebih tahu lah untuk KPU dan Panwaslu ini. Mungkin juga untuk yang bisa mendaftarkan diri nih sebagai anggota-anggota KPU atau mungkin bahkan bisa menjadi ketua atau wakil ketua atau serta sekretaris atau bendahara dari KPU sendirinya itu siapa aja sih yang bisa mendaftarkan diri sebagai anggota KPU? Dan kalau untuk sistem penilaiannya apakah
waktu kalian itu ingin masuk ke KPU itu apakah langsung dipilih dari angkatan atau melakukan screening terlebih dahulu atau gimana? Gimana? Boleh? Angkatan dulu, silakan jawab dulu. Saya izin jawab. Jadi sebagai anggota KPU itu yang bisa daftar itu bisa dari angkatan 2022 dari mahasiswa baru sampai yang tingkat 3 ya setahu saya ya Bang. Nah terus jadi ada screening dulu buat menjadi anggota KPU maupun Panwaslu. Screeningnya itu berupa tes wawancara. Nah tes wawancaranya ini nanti akan terbagi di breakout room di mana nanti satu orang itu akan diwawancara 2 sampai 3 orang anggota parlemen. Nah, wawancaranya sendiri itu terdiri dari beberapa studi kasus. Nah, terus ditanyain lagi sih pengertian KPU, apa yang kalian kenal dengan KPU, Panwaslu dan sebagainya sih, Bang. Oke. Mungkin dari Hamda gimana? Ada mau tambahan atau? Oke, izin mau nambahin juga buat tips ya, mungkin tips dari besok yang mau calonkan sebagai KPU. Intinya dia mahasiswa aktif, preklinik tentunya, preklinik bisa maba juga boleh join. Kemudian untuk jadi ketua itu dari angkatan yang akan mencalonkan atau sebagai fungsionaris di tahun periode ini, istilahnya periode ini. Kemudian tips buat masuk KPU menurut aku ya sebagai yang pernah 2 kali jadi KPU juga. Pertama kalian harus paham KPU itu apa, Panwaslu itu apa, karena sebelumnya juga parlemen bakalan ngasih tahu nih tugas KPU dan Panwaslu bagaimana. Jadi pada saat parlemen sounding kalian harus perhatiin gitu gimana KPU, dan kalau berminat bisa dilanjut, bahkan ada oprek dari parlemennya sendiri. Untuk wawancaranya sendiri mungkin lebih ke ya apa itu KPU, Panwaslu, mungkin ada juga tadi studi kasus. Oke. Kan tadi berarti untuk biasanya tuh yang untuk menjadi ketua-ketua KPU dan fungsionaris atau ketua dan wakil ketua KPU itu biasanya tuh angkatan yang sedang ingin menjabat ya? Iya, sedang ingin menjabat. Oke, mungkin next pertanyaan juga nih ada juga yang menanyakan di sini. Nah, untuk alur dari pemilihan, kan sekarang lagi pemira atau pemilihan umum raya nih dari BMFK Sakti. Nah, untuk alurnya sendiri itu bagaimana sih? Atau kayak misalkan awal-awal itu dari calon ketua BEM-nya atau wakil ketua BEM-nya itu harus melakukan apa gitu. Mungkin bisa dijelasin juga tuh. Alur dari pemira besarannya, gambarannya. Oke. Pertama itu KPU bakalan ngadain namanya oprek, open recruitment atau pendaftaran, yang mana di sini calon ketua dan wakil ketua BEM periode berikutnya harus melengkapi syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang telah dikasih sama KPU. Untuk syaratnya apa? Kalau boleh saya sebutkan apa enggak? Kalau saya Mungkin jangan dulu, mungkin dulu ya. Nanti bisa ke depannya aja. Kedepannya aja ada persyaratannya tertentu. Setelah lulus oprek ini, setelah data-data diselesaikan, kemudian ada namanya itu screening. Nah, screening ini ada dibagi 2. Screening psikotes sama screening tes wawancara dan tes tertulis. Untuk penilaiannya sendiri itu dari screening psikotes, yang mana ini bakalan menilai kepribadian dari calonnya, apakah dia siap atau nggak siap jadi calon ketua dan wakil ketua BEM. Nah, setelah lulus screening baru ditetapkannya calon ketua dan wakil ketua BEM periode berikutnya. Setelah screening mau lanjutin apa? Boleh. Jadi setelah screening, wawancara, tes tertulis dan juga psikotes itu dilanjutkan dengan kampanye pasif dan kampanye aktif. Nah, lalu setelah itu akan dilanjutkan lagi keesokan harinya itu biasanya debat. Nah, setelah debat itu mungkin bisa dilanjutkan lagi dengan hari tengenang, di mana yang baru saja kita laksanakan itu dari 16 sampai 17 Januari kemarin. Nah, setelah hari tenang itu akan dilanjutkan lagi yang sekarang kita lagi lakuin ya Bang. Yeah, pemilihan umum raya FKU Sakti dari tanggal 18 sampai 20 Januari. Oke. Tadi kan juga sempat di-mention nih sama kalian berdua kalau misalkan setelah kita melakukan screening maka akan diadakan kampanye pasif sama kampanye aktif. Mungkin mau nanya juga nih karena mungkin ada juga dari MMFK ini ada yang nggak tahu untuk kampanye pasif dan kampanye aktif itu apa sih? Oke, mungkin dari aku dulu. Kampanye pasif. Kampanye pasif untuk sekarang itu dari tanggal 5 sampai 12 Januari. Oke, kampanye pasif itu apa? Kampanye
yang mana tidak difasilitasi oleh KPU sendiri. Maksudnya gimana? Jadi pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM ini mereka diberi hak untuk misalnya sounding, buka forum, untuk menarik perhatian dengan media mereka sendiri gitu. Misalnya Berarti bikin untuk kampanye pasif itu dia si calon ketua BEM-nya sama calon wakil ketua BEM-nya itu tidak dia melakukan kampanye tapi tidak difasilitasi oleh KPU. ya benar Oke. itu. Kalau untuk kampanye aktif sendiri? Untuk kampanye aktif sendiri itu yang difasilitasi oleh KPU. Ada jadwal tetapnya juga kemarin. Terus di kampanye aktif ini udah ada rundown-nya di mana diisi acaranya ini kampanye aktif diisi oleh pertanyaan-pertanyaan dari Wakabem sebelumnya, dari MMFK. dari MMFK dan juga dari Divsus maupun OTF yang disampaikan ke paslonnya nanti di kampanye aktif tersebut. Oke, mungkin lanjut pertanyaan juga nih. Kan tadi kita juga udah menanyakan kayak misalkan persyaratan-persyaratan atau tata cara dari alur dari pemilihan umum raya ini. Nah, mungkin juga mau nanya nih untuk yang siapa aja nih yang mungkin nanti kedepannya yang nonton video ini tiba-tiba ada yang mau jadi ketua BEM atau wakil ketua BEM. Mungkin mau nanya juga nih siapa aja sih yang berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua BEM FK Sakti. Jadi untuk yang berhak mendaftarkan menjadi calon ketua BEM dan juga wakil ketua BEM itu adalah mahasiswa preklinik yang pada tingkat 3. Nah, persyaratan umumnya itu adalah telah menyelesaikan 65 dari 70 SKS dan minimal IPK 2,85 dan juga tidak pernah melakukan pelanggaran yang diberikan sanksi dari FKU Sakti maupun universitas. Itu yang berhak sih, Bang. Oke, mau nambahin Dit? Ya, silakan. Oke, tadi itu benar. Kemudian lanjutannya tuh dia udah ikut LKMMTM, nama LKMMTM dari fakultas. Kemudian dia udah mengikuti BEM selama 1 tahun, satu periode kalau satu periode. Nah, berarti untuk yang tadi nih menyambung yang tadi, berarti dia tuh minimal itu sudah mengikuti selama 1 periode ya? Satu periode. Berarti kalau misalkan dari mahasiswa baru nih, misalkan saya mau masuk BEM dari mahasiswa baru, terus di tahun ketiga itu saya ingin mencalonkan diri menjadi ketua BEM. Nah, itu apakah boleh atau enggak tuh? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Berarti minimal banget untuk 1 periode Dan di BEM. LKMMTM tadi. Gitu. Oke. Terus kan tadi itu adalah yang berhak untuk mencalonkan nih. Kan nggak mungkin dong kita melakukan pemira itu nggak ada yang memilih calon ketuanya. Iya. Nah, mungkin siapa juga nih yang berhak atau siapa aja yang punya hak suara untuk memilih calon dari ketua BEM dan wakil ketua BEM sekarang. Oke, yang berhak memilih ya tentunya dari MFK. Yang mana MFK ini mahasiswa aktif, dia sedang tidak cuti, kemudian dia tidak dalam organisasi yang mana itu pertama itu ada parlemen. Jadi organisasi parlemen nggak boleh memilih, parlemen, KPU dan Panwaslu itu tidak boleh memilih. Selain itu MFK boleh memilih. Gitu. Dan kemudian mahasiswa aktif ini mau nambahin juga mahasiswa aktif ini yang boleh memilih itu ada dari preklinik sama klinik. Oke, berarti tadi juga sempat dimention nih sama Hamda sendiri. Kalau misalkan parlemen, KPU dan Panwas itu nggak boleh. Nah, mungkin kalau boleh tahu kenapa sih parlemen, KPU dan Panwaslu itu nggak boleh untuk memilih dari ketua BEM ini? Mungkin izin nambahin, jadi untuk KPU, Panwaslu dan juga parlemen, kan parlemen sendiri itu penyelenggaranya. Untuk KPU dan Panwaslu itu sudah tertera dari awal open recruitment. Jadi kalau KPU dan Panwaslu itu bersifat netral, maka kita tidak diperbolehkan untuk maupun tidak mempunyai hak untuk memilih. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya juga kan sekarang ini seperti yang kita tahu juga karena saya juga mahasiswa kedokteran juga kan itu kita udah lihat nih kalau sekarang ini adalah masa peralihan yang dari online menjadi offline. Mungkin mau nanya juga nih untuk sekarang ini pemilu raya ini apakah dilakukan secara online atau offline? Oke. Untuk sekarang ini dilakukan secara online. Mungkin pasti Yanto bertanya-tanya kenapa sih online sekarang kan kita udah peralihan gitu kan? Iya. Nah, kenapa kita masih online? Karena KPU itu baru dibentuk di bulan Desember, yang mana bulan Desember ini banyak hari liburnya, lagi bulan libur nasional, dan hari libur itu tidak boleh dipakai dalam kegiatan organisasi. Makanya secara terpaksa bakalan diadain secara online gitu. Oke. Berarti untuk pemilu raya pada
periode ini online ya? online. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau periode berikutnya bakal offline lagi. Soalnya di 2 tahun belakangan ini bakal online karena ada COVID juga gitu. Oke, mungkin bisa kita doakan saja lah yang terbaik untuk kedepannya Iya. selama untuk melakukan pemilu ini. Biar euforianya lebih Biar seru lebih gitu, juga. meningkat ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Sebelumnya kan dari kalian berdua tahu nggak sih biasanya tuh terjadi pelanggaran apa saja yang saat pemira ini? Atau mungkin bahkan ada nih pelanggaran-pelanggaran nih saat kalian menjadi anggota KPU atau jadi ketua KPU pada periode ini? Mungkin izin jawab untuk yang pelanggaran sebagai KPU atau Terserah sih, kayak pelanggaran biasanya Selama tuh pemira ya ya? selama pemira mungkin bisa dari internal KPU-nya atau misalkan paslon yang melakukan apa yang melanggar dari peraturan yang udah dibuat KPU gitu. Oh ya, baik. Jadi untuk KPU-nya sendiri itu dalam misalkan saat pemira itu membocorkan sebagaimana hasil yang saya tahu sih untuk KPU pelanggaran KPU-nya itu ada misalkan tiba-tiba anggota KPU-nya tidak aktif kayak gitu sih Bang. Mungkin Aku izin nambahin ya. Ya. Mungkin pertama dari paslonnya dulu deh. Dari paslon itu ada namanya black campaign. Pelanggaran selama pemira. Black campaign itu apa? Ya tadi misalnya dia menyinggung SARA atau menyinggung SARA, kemudian dia tidak sesuai jadwal melakukan kampanye pasif di luar jadwal gitu. Di luar jadwal yang telah ditentukan KPU itu termasuk satu pelanggaran yang mana akan dikenakan sanksi. Sanksinya apa aja? Pertama itu peringatan pertama, kedua juga peringatan kedua, dan ketiga bakalan dijatuhin sanksi. Gitu. Sanksinya itu pengurangan suara. Gitu. Kemudian kalau dari KPU sendiri pelanggarannya itu dia biasanya itu bakalan dari bersifat netral nggak netralnya nanti itu bakalan dari Panwaslu-nya nanti bakalan dikasih peringatan, kemudian diserahkan ke parlemen nanti bakalan dibahas. Itu kan yang biasanya itu terjadi kan ya. Kalau untuk periode kalian nih sama KPU ini apakah pernah nih ada terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang tadi Hamda sama Nikita udah jelasin? Oke, Sejauh ini? Dari Nikita gimana? Ada pelanggaran atau belum ya? sejauh ini belum ada pelanggaran Belum ada sih, kan? Bang. Belum ada. Belum ada ya, berarti aman ya untuk periode ini ya. Sejauh ini aman. Kenapa juga? Karena periode ini cuma satu paslon dan itu dia mengikuti aturannya gitu. Oke, ngomong-ngomong kan tadi untuk satu paslon sendiri. Nah, bagaimana sih kalau misalkan nih di FK kita menjadi yang untuk calon ketua BEM sama calon wakil ketua BEM-nya ini hanya ada satu paslon yang mencalonkan pada saat pemira. Oke. Berkaitan dengan satu paslon di pemira kali ini ya lawannya itu bakalan jadi kota kosong biasanya di kota kosong, kemudian di acara kampanye ada namanya acara debat. Nah, debat ini biasanya antara paslon 1 dengan paslon 2. Karena sekarang ini paslonnya cuma satu, makanya sekarang itu bakalan debatnya ini paslon dengan MMFK. Beradu argumen gitu. Berarti kalau misalkan nih ketika MMFK ada yang nggak setuju dengan ketua BEM-nya dan saat itu calon ketua BEM saat itu hanya cuma satu paslon, berarti nanti ketika melakukan pemira itu dia hanya memilih dari kota kosongnya. Kota kosong itu ada nanti setuju atau tidak setuju. Tidak setuju itu berarti kota kosong. Oke. Mungkin dari ini kita ada tambahan? Ya mungkin tambahannya itu sih untuk kan jadinya aklamasi. Nah di mana nanti akan ada pemilihan pertama itu lihat dulu MMFK-nya setuju atau tidak setuju. Lalu kalau misalkan lebih banyak tidak setuju beberapa persen itu nanti ada pemilihan kedua lagi. Oke, mungkin untuk wawancaranya segini dulu. Terima kasih juga nih untuk Hamda dan juga Nikita yang udah hadir pada hari ini, pada siang hari ini. Oke, demikian penjelasan dari Hamda dan juga Nikita. Semoga kita sebagai generasi penerus dapat mementingkan pentingnya etika dalam pemilu dan menjadi bekal kita sebagai pemimpin di masa depan. Akhir kata, terima kasih juga untuk Hamda dan juga Nikita. Semoga dengan bincang-bincang kita hari ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk semua MMFK di sini tentang pentingnya pemilu raya dan juga pentingnya generasi untuk memimpin selanjutnya. Untuk menutup bincang-bincang kita hari ini, saya akan membacakan pantun. Cari kumbang di dalam taman. Kumbang didapat di bunga inai. Jadikanlah pemira yang pengalaman agar pemilu ini aman dan damai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.